Yo, Jadi ini yang menurut betul. kalau punya Bu Tuti tadi ada as-solihat itu mu'rob, mukmin Mm-mm. juga mu'rob, kufron juga mu'rob, sa'i juga mu'rob. Ya, Jadi apalagi kalau yang tadi. mukmin gimana Ustaz? Ya. Oh, dia mu'rob. Yang catatan yang saya catat punya Roh Bu berarti Tuti kan itu nggak tadi mu'rob masuk, itu ya. nggak Ya. masuk. Ya, Hana nggak bikin Mu, mu, gitu Ustaz. mu'rab itu karena bisa berubah gitu kan Ustadz ya? Betul, betul Betul. harokatnya bisa berubah. Jadi kayak mukminun, mukminan, mukminin dia bisa Oh iya, berubah. oh iya, iya. Ya. Berarti asolihat juga itu Ustadz ya? Ya, as-solihati, as-solihatu bisa itu ya. Oh iya, Ya. iya. Terus kufrona juga. Oh iya, betul. Dia juga mu'rob. Ya. Hmm. Terus sa'i itu bisa juga, salah Ya, juga. betul. Bisa, Ya, bisa. jadi dia bisa sa'yu, sa'ya, sa'i. Oh, kalau hi-nya betul, hi-nya betul. Oh, kalau hinya betul. Oh, gitu. Haromun termasuk ya, haromun juga ya. Oh iya. Haromun dia mu'rob juga. Dia ada tanwinnya di situ ya. Jadi bisa Iya. haromun, haroman, haromin. Iya, iya, iya. Sama Saya Korea pikir ya, sama Korea. itu, saya pikir itu termasuk ismun, jadi masuk ke mabni Oh, gitu. gitu. Oh Kalau iya salah. ismun, ya. Jadi tidak, kalau isim yang standar itu dia mu'rob ya. Jadi kalau yang butuh disebut itu isimnya standar. Yang tidak Oh standar isim kayak standar domir, ya, ya. isim standar. Ya. Kalau kayak Hmm. Kita domir belajar kata yang tidak ganti, standar ya Pak Ustadz ya. ya. Oh ya, kalau domir itu kata ganti, nah itu bukan standar isim pada umumnya. Dia termasuk isim khusus di situ ya domir ya. Ya. Kalau Kemudian kok kayak man, nah, man itu termasuk dia bisa dia bisa isim istifham, dia bisa apa isim mausul di situ. Nah, dia juga bukan tidak standar ya man di situ ya. Makanya man dia mabni alas, jadi mabni dia mabni alas sukun. Jadi kalau ini, kita kasih liman tidak dikasih li juga tetap man, nah berarti dia mabni. Ya, pokoknya kalau dia tidak mabni, kalau mu'rab berarti dia bisa berubah ya. Jadi yang mabni yang dia tidak bisa berubah sama sekali. Jadi tetap seperti tandanya ya. Kecuali tadi ada mina tadi. Mina itu dia tetap sukun dia ya. Nah, jadi kalau di Al-Quran atau dalam bahasa secara umum kita mendapati ada min ditulis mina karena wasol saja. Misalkan minas salati, minal masjidi, minal koryati, nah itu karena wasol sehingga minnya dihidupkan ya. Aslinya dia tetap sukun. ini termasuk koryati dan akhlak. Koryatin. Ya akhlak Ya. juga ya. Oh, kalau Koryatin. ahlaknanya dia fi'il madhi dia mabni Bu Tuti. Oh Ahlakna dia mantap fi'il nih, madhi. ya ya. Iya. Akhlak Maya. Dia mabni ala sukun nanti tandanya di kafnya untuk ahlakna ya. Oh ya. Nanya, nanya dipisah enggak? Oh tidak, yang dipisah hanya, nah, yang Hanya. dipisah. Oh ini Hmm. akhlakna itu jadi satu ya. Betul, jadi satu. Jadi dia fi'il madhi domirnya nahnu ya. Temirnya nahnu. Ustadz, udah jelas. Karena salahnya di Mina. Nah, Alhamdulillah. Ya saya salah satu, salah semua. Kenapa? Ya karena itu tadi Oh, ngikut ya. oh ngikut. yang murabnya. Ya betul. Yang Jadi murah yang enggak. murabnya tampil, nah, itu saja. Ya, baik Ustadz. Alhamdulillah. Dia lagi capek berat Ustadz, tapi kalau nggak ikut kelas Ustadz kayaknya saya yang dikejar dunia aja sih. Buru-buru udah berangkat, Rowi kok ditinggal. Kemarin baru dengar ini Ustadz dari Ustadz Dr. Firanda. Hmm. Jadi persiapan untuk apa yang harus kita lakukan di bulan Zulhijjah. Betul, betul, Nah, ya. ini kan menjelang Zulhijjah. Nah, kalau sekarang kita di Dzulqa'dah, Iya, sama-sama bulan haram ya. iya, sama-sama haram, betul Ustadz. Ya. Kata Imam Qurtubi, tidak hanya kebaikan dilipat gandakan, ternyata Iya, keburukan juga dilipat gandakan ya di iya, bulan betul haram. Ustadz. Hmm. Betul Ustadz. Itu ya, sampai nangis kalau dengar-dengar gitu Ustadz. Kalau udah Ustadz Firanda tuh kemarin ngomong mungkin lagi bingung sendiri. Masa yang 10
malam terakhir itu disamakan dengan 10 hari terakhir bulan Zulhijjah. Terus dalam hati anak, lah tanggal 10-nya yang nggak bisa lah, kan udah Idul Adha. Ya. Mm, 9 kan Ustadz. Ya. Itu sebenarnya dalilnya kita saumnya itu 1 sampai 9 atau boleh selang Ustadz? Oh, boleh selang, dipersilahkan. Yang jelas ada kesempatan di hari-hari itu. Ya. Sebetulnya itu kan terkait dengan keistimewaannya ya. Jadi kalau Oh, ada yang mengistimewakan dengan ibadah yang lainnya dipersilahkan. ya, baik Ya, Ustadz. kalau untuk 10 hari di Ramadan terakhir kan memang jelasnya i'tikaf ya. Nah, kalau Ya, di Dzulhijjah ini ya itu tadi apa yang dikejar yang paling mungkin adalah saumnya itu ya, puasanya. saumnya ya. Itu kita bukan yang paling penting 8 sama 9 Ustadz. Jadi Oh, 1 sampai 9. disilakan, disilakan. Hmm. Tapi utamanya tetap 1 sampai 9. Ya. Karena Ya, yaumul yang bidnya kan nggak paling ada. di antara yang paling utama dari 1 sampai 9, yang paling Hmm. utama ya 9, nggak bisa Oh, ditandingi yang 9. baik Ustadz, baik, baik, baik. Ya kita tinggal ukur kemampuan Ustadz ya. Ya, Baik Ustadz. Pak Ustadz Alhamdulillah. mau nanya Pak Ustadz. ya silakan. Kalau yang halakna itu kan dia asal katanya halaka bukan Pak Ustadz? Yang ahlakna. Ya, Oh, ahlakna itu ya, jadi kata aslinya halaka. nah Kemudian dia halaka. punya tambahan pada fi'il madinya hamzah. Wazannya af'ala, jadi ahlaka. Makanya artinya menghancurkan ya. Kalau Ya, halaka Ahlak. artinya hancur saja. Jadi halaka itu yang paling dasar artinya hancur ya. Mm-mm. Tapi kalau ahlaka itu menghancurkan. Nah, Jadi, ini ahlakna ini dia sudah mm-mm. mengalami perubahan pada fi'il madinya. Jadi nanti di Ya. fi'il madi nanti dia statusnya sebagai mazid ya, mazid biharf, mazid dengan 1 huruf. Ya, Jadi jadi yang aslinya dipakai yang halaka. ahlak. Yang Betul, dipakai yang ahlak, karena bukan yang tampil halaka. ahlak. Oh, karena tampil ahlakna, jadi kita ambil apa adanya ahlakna. Oh Ya, gitu. ya betul. Jadi kata di ayat kita akan ambil apa adanya. Kalau dia memang perlu dipisah, kita pisah. Kalau tidak perlu dipisah, tidak boleh dipisah. Nah, ini yang Jadi, perlu dipisah berarti inna pada ujung ayat 94 ya. Inna yang panjang itu sesungguhnya kami, karena ada inna dan na di situ ya. Tapi kalau ahlakna, dia tidak boleh pisah. Nah, karena nanya ini identitas domir pada fi'il madhi ahlaka itu. jadi Ya. nanya nggak kita sebut Pak Ustadz. Dia tuh Nanya tetap disebut, tapi nanti tidak boleh dipisah. Jadi kita oh jadi kita ngukurnya, sebut dua. oh, Ahlak sama na. ahlakna satu. satu kata, Ahlak na satu kata kita ya, satu kata. letakkan dia di tempat yang kafnya mati jadi sukun ya Pak Ustadz. Betul, ya. Jadi Tapi yang yang mabni'nya nanya sukun. nggak kita sebut kalau dalam keterangan kita sebut nggak dia itu ada dua jadi ahlak sama na gitu. Oh ya, itu kalau dalam mirob itu Irab ya. ya kalau dalam mirob itu nanti ada fa'il pada ahlakna itu yaitu domir Nah, na atau nahnu di situ ya. oh iya, betul Ya. Pak Ustadz. Tapi nanti tetap kita ketika mengirobkan untuk ahlakna dia fi'il madhi mabni ala sukun. Jadi nanti berhenti di kafnya di situ. Ya, Nanti oke Pak kalau Ustadz. tambahannya ya jadi seperti itu terkait dengan fi'il yang ada domirnya. Jadi pokoknya domir itu menjadi identitas dari fi'il maka dia tidak terpisah. Dia tetap menjadi satu. Kalau misalkan kita mendapati ada yakfuruna gitu ya. Yakfuruna mereka kafir. Nah itu satu kata kita tidak boleh pisah. Ya Pak Ustadz. Makasih Pak Ya. Ustadz. Ustadz, berarti yang dilihat sukun itu lam fiil ya Ustadz? Oh iya, jadi dalam fi'ilnya yang kita lihat. Ya. Oh, Ya, kan jadi kayak kalau kita ya, jadi fiil-fiil itu kan ada domirnya tidak boleh kita pisah ya, dia tetap menjadi ya, satu kesatuan. iya, Tapi iya, nanti iya. kita memberikan tandanya itu pada dalam fiilnya. Kan Ya, seperti akhlakna Ustadz. Itu kan betul. yang apa namanya, yang sukun itu kan eh, jadi ain fiilnya bukan lam fiilnya. Oh, pada kafnya. Jadi itu kan dari halaka. Lam fiilnya itu di kaf, gitu ya. Oh, lam fiilnya di Ya, kaf. Ya, 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 iya. ya, ya.
Eh, Nah, itu Jadi berarti bisa sebenarnya karena ya, dia fi'il ya kalau madi. nanya Ya, ini domir Nah, itu iya domir. pasti domir karena anak isim ya. madi, betul Ustaz. Ya, Hmm. udah Iya. jelas anak udah jelas Ustaz. Iya, tapi Pak Ustadz, saya baru ngeh Pak Ustadz bilang bahwa yang dilihat itu lang fiilnya gitu. Jadi awal-awalnya juga pasti kepikirnya nanya itu ya Bu Wardi ya. Iya. Ternyata Iya, lang fiilnya. tapi Iya, nggak iya. apa-apa dari koreksikan Tapi kita kalau dari nebak, kalau pas nebak mabni ala sukun pas itu ya, karena pas sama-sama sukun. Iya. Enggak, sebelumnya kan udah Ustadz terangkan. Udah Ustadz terangkan kemarin Iya. itu. Udah diterangkan. Dia saya tulis nih di Quran ini yang ini takat tahu. Jadi yang Betul. yang Ainnya. diperhatikan ainnya yang ya domi ala domi yang dilihat itu huruf aslinya. Saya sudah tulis di Quran ini. Jadi makanya waktu akhlak. Nah saya ya ini udah sama dengan yang di atas. Tahu apa? Tahu. Ya. Yang penting secara garis besar semua sudah mengerti kan itu Ustadz ya. Iya. Ya, itu biasalah. Pak Ustadz mau nanya lagi Pak Ustadz. Iya. Kalau wawu jamaah itu kita sebut nggak dalam mabni itu Pak Ustadz? Nanti yang disebut bukan wawu jamaknya. Kalau untuk fiil ya. Ya, Yang kan nanti ada yang terakhir itu rajiun apa ya? Kalimat ya, terakhir nomor rojiun. 95 iya. Pak Ustadz. Iya, itu nanti wawu. Jadi nanti yang menjadi tandanya itu wawunya. Nanti dia menjadi jamak mudzakkar salim. Jadi jamak mudzakkar salim tandanya bukan lagi pakai harokat tapi tandanya mat ya wawunya di situ. Yeah. Jadi ada rojiun, ada rojiin gitu ya. Ya. Sama dengan ada kafirun, ada kafirin gitu ya. Jadi nanti tanda yang kita pakai untuk yang jamak mudzakkar salim begitu, nanti yang dipakai itu matnya, bukan harokat lagi. Iya, Itu nanti ada judul sendiri nanti terkait dengan jamak mudzakkar salim ya. Iya. Jadi wawu itu nggak masuk mabni Pak Ustadz? Oh tidak, dia nanti ya. Jadi kalau rojiun itu dia isim, itu dia mu'rob ya. Nanti tanda i'robnya dia nanti dianggap marfu, nanti tanda rofaknya itu wawu. Ya. Ya karena ada kata rojiin ya. Jadi ada kayak begini, muslimun, ada muslimin gitu ya. Muslimun dia marfu'nya tandanya ada wawu di situ. Kalau muslimin dia majrur tandanya ada ya gitu ya. Nah, jadi nanti ukurannya bukan di nunnya. Kenapa? Karena nun akan fathah terus ya. Misalkan begini, rojiuna, rojiina gitu ya. Jadi na jamaknya itu tetap dia tebil na. Makanya kalau kita mengirobkan nanti nanya tidak dianggap. Jadi standarnya bukan di nunnya. Tapi standarnya di matnya di situ ya untuk yang jamak mudzakkar salim. Ya. Baik Ustaz, ya, terima kasih Ustaz. Sudah lebih mengerti walaupun nanti bikin PR belum tentu benar juga. Ya, insya Allah nanti kita akan coba lagi pakai ayat Al-Quran yang nantinya kita bahas ya. Ayat Al-Quran kan bisa banyak ini banyak kemungkinannya gitu. Jadi tidak bisa diprediksi sebelumnya. Ya ternyata 2 ayat banyak padahal ayatnya pendek-pendek ya. Nanti tergantung banyaknya yang mabni sih dalam ayat. Terpaksa diulang nih kayaknya PR-nya Ustaz. Ya, nanti kita akan ambil ayat yang lainnya. Ya. Ya. Cari yang seru gitu, ngerti nggak gitu? Ini aja udah seru. Yang seru itu gimana Pak Mas? Sehingga kita terkecoh gitu loh. Emang sengaja kita dikecoh. Ini orang ngerti betul apa asal-asalan kan Iya gitu betul. Ya. Tapi nanti kalau sudah mantap kan tidak terkecoh ya. Iya betul. Kayak nanti kisahnya ini orang-orang yang beriman yang ada di akhirat itu. Meskipun tahu hari kiamat itu menakutkan tapi mereka nggak takut gitu ya. Ya. Pokoknya ukurannya nggak takut. Gitu nanti ukurannya seperti itu ya. Dan kita tidak pernah tahu. Tapi insya Allah kita akan sama-sama tahu ya.
Pokoknya yang beriman itu nggak takut ketika ada bumi berguncang dahsyat, trompet malaikat Israfil, begitu Ya. nanti ya penjelasannya. Iya. Ya. Nah, kita masuk di Al-Anbiya ayat yang ke-102. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabiyina nasta'in ala amri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilahil masir. Naftadihu biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masuk di surah Al-Anbiya ayat 102 dari Pak Mazwar. A'udzubillahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yasma'una hasisaha. Mereka tidak mendengar bunyi desis, ya. Bunyi desis api neraka tentunya ya. Wahum fi mastahat anfusuhum khalidun. Dan mereka kekal dalam menikmati semua yang mereka ingini. Ya. La yasma'una hasisaha, mereka tidak mendengar desis atau suara kembali pada anar neraka. Ya, jadi mereka orang-orang yang baik ini yang dijauhkan Allah dari neraka, itu mereka bahkan sudah tidak mendengar lagi desisnya suara neraka itu. Ya, nah kalau di sini kembali pada selain neraka, di sini juga bisa dimaknai juga dengan yang kembali pada 101-nya ya. Ya, jadi kalau mereka dijauhkan Allah dari mubadun ya, dari keburukan atau neraka, dan mereka didekatkan dengan al-husna, dengan kebaikan atau surga, maka mereka sudah tidak mendengar lagi desisnya neraka itu suaranya. Wahum fi mashtahat anfusuhum khalidun ya, dan mereka kekal pada apa-apa yang mereka kehendaki atau apa-apa yang mereka inginkan. Ya, jadi seluruh yang diinginkan oleh seseorang berarti dia akan kekal di dalamnya. Artinya tidak akan ada perubahan di sana, mereka tidak dikurangi hak-haknya. Apa yang istahat anfusum yang dikehendaki oleh diri mereka, mereka kekal menikmati itu semuanya. Ya, nah ini yang kemudian kita kaitkan dengan husna di ayat 101, yaitu surganya Allah ya. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasanya mereka yang dijauhkan dari neraka itu mereka mendapatkan surganya Allah. Karena apa yang disebut Allah di fi mashtahat anfusum khalidun itu adalah bahasa surga ya. Nah, jadi orang bisa kekal mendapatkan segala apa yang mereka inginkan. Ya, jadi baru berkeinginan saja itu semuanya sudah datang ya. Nah, sudah hadir, sudah ada di sampingnya. Jadi seorang tidak perlu meminta, mereka tidak perlu memohon ya. Ya, jadi apa yang dirasakannya itu sudah hadir dengan sendirinya. Nah, itu menjadi hal yang luar biasa gitu ya. Jadi baru ada di hati saja sesuatu yang diinginkannya itu sudah hadir, belum sampai diucapkannya. Ya, jadi Allah memberikan balasan terkait dengan keimanan orang-orang yang beriman dengan hal yang luar biasa ya. Ya. Berikutnya kita masuk sekali masuk surga nggak akan pernah masuk neraka ya Ustaz ya. Oh iya, kalau sudah masuk surga berarti insya Allah tidak ke neraka. Ya, karena sudah masuk surga ya. Kecuali kalau masih ada di Araf gitu ya. Di Al-Araf itu masih ada kemungkinan ya. Nah, tetapi kalau sudah masuk surga berarti sudah aman insya Allah. Nggak, kan tadi Ustaz bilang kalau dia menginginkan sesuatu ya, belum minta aja, baru ingin aja dikabulkan Allah. Kalau ada yang menginginkan, aduh neraka tuh kayak apa sih, pingin gitu. Itu masuk neraka nggak Ustaz? Tidak mungkin ya. Kalau dia sudah di surga dan ternyata nah, kalau dia ada di surga dan dia penasaran begitu, ya nanti dia akan melihat dari sisi yang lainnya. Misalkan, dia jadi bisa bercakap-cakap dengan penduduk neraka Sakor di situ ya. Berbincang-bincang, bertanya dengan mereka akan situasi dan kondisi mereka. Jadi keinginan orang-orang beriman sehingga mereka bisa mendapatkan apa mereka inginkan, sampai tadi perbincangannya dengan penduduk neraka pun Allah beri di situ gitu ya. Ya, jadi sambil bertanya masalah kaum fi Sakor di situ ya. Kenapa kalian masuk neraka Sakor? Ternyata jawabannya lam nakum minal musallin, dulunya kami tidak salat ya. Atau mungkin boleh jadi mereka sholat, tapi ternyata sholatnya tidak bisa mencegah dirinya dari berbuat keji dan mungkar gitu ya. Jadi dia baik ya saat sholat saja, nanti setelah salam kembali ke habitatnya. Nah itu yang berat ya. Jadi ditanya oleh penduduk surga dengan masalah konflik sakor ya. Ya, selain lam nakum minal musallin walam nakun nutimul miskin ya, kami tidak pernah memberikan makan pada orang-orang miskin.
Jadi artinya zakatnya tidak dikeluarkan di situ ya. Itu yang kemudian menjadi hal yang sangat berat ya. Jadi bahwasanya Muslim ketika sholatnya mereka disiplin, berarti zakat mereka juga disiplin. Agar nanti mereka tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang tidak memberikan makan pada al-masakin, pada orang-orang miskin ya. Iya. Berikutnya kita masuk di 103 pada la yahzunhumul faza. Ya, silakan Bu Wardi ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. La yahzunhumul faza'ul akbar. Tidak membuat mereka sedih kejutan yang dahsyat. Wa talaqahumul Dua kali tanya 2 kali. Oh ya, wa tatalaqahumul malaikah, dan akan menyambut mereka para malaikat. Haza yaumakum, Yaumu. dengan disambung ya. Haza yaumakumul ladzi Yaumukumul. Haza yaumakumul ladzi kuntum tu'adun. Inilah ucapan hari kalian yang adalah kalian dijanjikan. Ya. La yahzunuhumul faza'ul akbar. Ya, jadi kejadian besar, maksudnya kejadian hari kiamat ya, atau ditiupnya sangkakala. La yahzunuhum, tidak menyedihkan mereka, tidak menjadikan mereka sedih. Jadi kembali pada orang-orang beriman yang tadi mereka dijauhkan Allah dari neraka. Ya, mereka tidak sedih ketika mendengar atau mendapati ada al-fazul akbar, peristiwa besar yang dahsyat itu ya. Nah, tidak takut, tidak sedih. Wa tatalaqahumul malaikah, bahkan malaikat menemui mereka. Ya, jadi para malaikat menemui mereka dan berkata pada mereka, hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Inilah hari kalian yang dijanjikan pada kamu sekalian. Ya, jadi hari-hari yang menyenangkan yang telah dijanjikan pada mereka ya. Ya, jadi tidak ada rasa sedih di situ, gitu ya. Ya, karena tadi terkait dengan kebaikan-kebaikannya yang otomatis menjadikannya tidak ada rasa sedih di situ ya, sudah otomatis terjadi pada diri mereka. Nah, karena tahu akan keadilan Allah ya. Ya, jadi kalau betul-betul memang baik ya, mati dalam keadaan beriman, maka otomatis dijamin mereka tidak akan takut dengan itu semuanya. Berbeda dengan di dunia ya. Ya, di dunia orang yang benar gitu ya, tadi bisa jadi salah, disalahin di situ ya. Sehingga kalau deg-degan masih wajar saja di dunia ya. Ada orang yang merasa tidak bersalah, dia tidak merasa bersalah, memang dia tidak bersalah ya. Tapi dia bisa masih ada perasaan gundah ya, deg-degan karena hukum di dunia seperti itu. Nah, jadi yang salah bisa yang benar bisa salah gitu ya. Nah, dan mungkin sebaliknya yang salah bisa dibenarkan gitu ya. Ya, tapi karena ini adalah pengadilan Allah, jadi sehingga orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, mereka tidak ada perasaan takut sedikit pun, mereka tidak bersedih, meskipun ada kejadian al-faza al-akbar ya. Ini kenapa Allah sudah akbar? Karena sudah tidak ada tandingannya. Jadi dahsyatnya, mengerikannya, menakutkannya tidak bisa ditandingi. Makanya Allah sebut dengan kata al-akbar, yang paling besar, yang paling dahsyat ya. Jadi kejadian hari kiamat itu adalah kejadian yang al-akbar, tidak bisa ditandingi oleh bencana-bencana yang lainnya. Ya, kalau itu tidak menjadikan mereka takut, ya menunjukkan bahwa mereka dalam keimanan. Itu di dalam kubur kan, Ustaz? Jadi dia Ya. merasakan, jadi orang di dalam kubur itu merasakan hari kiamat itu, Ustaz. Kalau ini, kalau sudah ditiupkan sangkakala di situ, nah itu berarti tadi ini hari kebangkitan yang lebih sah ya. Artinya mereka sudah tidak ada di alam kubur lagi. Mereka ada di hari kebangkitan di situ. Ya, karena terkait dengan al-fazul akbar ya, ini yang Allah sebut dengan hari kiamat, ditiupnya sangkakala, itu berarti bahasa yaumul ba'tsah itu hari kebangkitan. Ya, jadi mereka bangkit ya. Jadi kalau seandainya dianggap mereka masih di alam kubur, itu sudah batas terakhir karena mereka sudah memasuki hari ba'tsah, hari kebangkitan, sehingga mereka tidak dianggap lagi
ada di barzakh gitu ya. Jadi mereka sudah keluar dari barzakh, dari kubur. Ya. Maksudnya bumi hancur apa semua tuh orang yang dalam kubur tahu, Ustaz? Ngerasakan. Otomatis ketika sudah ditiupnya trompet atau sangkakala Al-Fazl Akbar ini berarti sudah terjadi itu tadi Kanjuran. bencana dahsyat itu sudah terjadi. Oke. Ya, ya. Jadi sehingga menjadikan mereka tadi bangkit ya, hari berbangkit di situ. Ya. Ustaz, itu Ya. nanti di hari kiamat yang menjelang mau jabal-jabal itu mau runtuh semua, orang beriman udah nggak ada ya Ustaz ya. Oh ya, yang terakhir idza zulzilatil Jadi ardu hanya zilzalaha. orang yang Oh ya. Oh ya, jadi zilzalaha, ya. karena di saat itu ya, jadi kalau matahari terbit dari barat atau ketika bumi berguncang itu kan orang-orang itu kan sudah dicabut Al-Qur'an ya dari bumi ini ya. Artinya orang yang dulunya bisa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mereka tidak mampu lagi mengucapkannya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yang biasa mereka mengucapkannya tidak mampu mengucapkannya karena sudah dicabut ya. Kalau sudah dicabut berarti memang di saat itu orang-orang beriman sudah tidak ada. Yang tinggal adalah Iya, orang-orang yang ingkar ya. Jadi Muslim tidak sangat mungkin beriman. mereka ada, tapi bukan Muslim yang beriman gitu ya. Iya. Kafara, Ustaz, ya. Ya, kalau dia Baik. Muslim yang beriman kan dia tadi ya Al-Qur'annya terjaga di situ. Ya, sehingga ketika Al-Qur'an dicabut otomatis mereka sudah tidak ada lebih dulu di situ ya. Sebelum dicabutnya Ya, Al-Qur'an. Ya. baik. Alhamdulillah. Ya, jadi ayat 103 ini menunjukkan hari kiamat telah terjadi. Ya, nah Al-Fazl Al-Akbar ini berarti di situ ada proses yang sangat panjang ya. Tentunya bukan proses yang sebentar gitu ya. Dan prosesnya itu pasti akan lebih lama dibandingkan kehidupan kita di dunia. Proses itu ya, proses Al-Fazl Al-Akbar di situ ya. Jadi sampai manusia-manusia mereka berkumpul, kemudian mereka dihisab, itu pasti prosesnya akan sangat panjang. Ya, berikutnya kita masuk di 104 pada Yaumanatwi. Bu Elvia, 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma natwis samaa, pada hari kami gulung langit, waqatai sijilil kutub, laksana gulungan lembaran kertas untuk tulisan-tulisan. Kama bada'una awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami memulai awal penciptaan, kami akan mengembalikannya. Wa'dan alaina, sebagai janji atas kami. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami adalah pelaksana janji kami. Ya. Yaumanatwis sama ya, pada hari kami gulung langit ya, jadi langit digulung oleh Allah. Kata yisijili, sebagaimana kertas digulung lil kutubi, dari catatan-catatan itu. Ya. Ya, jadi sebagaimana kertas-kertas catatan digulung ya, jadi Allah menggambarkan bagaimana langit digulung oleh Allah, maka digambarkan dengan kertas-kertas catatan yang juga digulung ya. Ya, nah kenapa kemudian kita mendapati ada gambaran kertas-kertas catatan yang digulung? Kalau zaman dulu rata-rata kertas surat itu ketika misalkan dikirim, itu kalau di masa Nabi Sulaiman atau Bilqis ya, itu berarti digulung ya, yang dibawa oleh burung di situ, jadi suratnya tergulung. Ya, jadi identik di saat itu dengan kertas-kertas yang ditulisin itu digulung di sana ya. Nah, seperti itulah Allah menggambarkan bagaimanakah langit digulung nantinya ketika terjadi hari kiamat. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana kami memulai awal penciptaan kemudian kami mengembalikannya. Ya, jadi karena Allah mengembalikannya kembali sehingga seperti kertas yang digulung. Wa dan alaina, janji kami. Nah, jadi itu adalah janji Allah. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami benar-benar akan melakukan itu. Ya, jadi apa yang Allah janjikan pada saat tersebut ini benar-benar akan terjadi. Ya, langit akan digulung seperti kertas digulungnya. Ya, dan kita
akan mendapati betapa dahsyatnya di situ. Ya, kalau kertas digulung, kalau langit digulung oleh Allah ya. Ya, kalau dalam keadaan yang biasa kita tidak merasakan sesuatu, tapi ketika terjadi gulungan itu, pasti tak terbayang ya betapa dahsyatnya gitu ya. Jangankan kita bicara langit digulung ya, ada sedikit saja gerakan dari lempengan-lempengan batu yang ada di bumi ini, dampaknya saja luar biasa di situ ya. Apalagi jika sudah tampak jelas sekali langit digulung ya. Jadi betapa dampak dahsyatnya terkait dengan kejadian itu semua. Meskipun tadi ketika kita menggambarkan seperti apa yang Allah gambarkan terkait dengan kertas seakan-akan menjadi hal yang biasa ya, tapi itu menggambarkan ringannya Allah di situ ya ketika menggulung itu ya. Tapi nanti dampaknya tentu akan sangat luar biasa. Ya, berikutnya kita masuk di 105 pada walaqad katabna. Ya, bukan silahkan 105. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fi zaburi mimba di zikr. Dan sesungguhnya kami telah menuliskan di dalam Zabur setelah peringatan itu ya. Lauh mahfuz dalam annal ado yarizuha ibadiyah solihun, bahwasanya bumi ini diwariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Ya. Walaqad katabna fi Zabur, sungguh benar-benar kami telah catat pada kitab Zabur. Nah, meskipun Allah sebut pada kitab Zabur, ini Allah jelaskan di surah Al-Anbiya ya. Berarti Al-Qur'an juga ya. Dan ini berlaku pada kitab-kitab yang lainnya juga pasti akan sama. Karena Allah akan menceritakan itu pada kitab-kitab yang lainnya ya. Ya. Mim ba'di dzikri, setelah zikir atau setelah Lauhul Mahfuz atau setelah Allah catat di Lauhul Mahfuz. Nah, itu berarti sudah otomatis ya Allah akan sampaikan melalui wahyunya terkait dengan anal ardo, terkait dengan status bumi, bahwasanya sesungguhnya bumi ini yarithuha ibadiyas sholihun, diwariskan pada hamba-hambaku yang soleh. Jadi bumi ini Allah wariskan pada hamba-hamba Allah yang soleh ya. Ya, artinya orang-orang yang soleh, yang merasa dirinya soleh, berarti mereka harus menyelamatkan bumi. Mereka tidak boleh diam saja di situ ya. Ketika terjadi kerusakan, ada orang-orang yang merusak bumi Allah ini, maka mereka mesti turut serta di situ ya untuk menyelamatkannya. Jadi untuk melawannya dan seterusnya. Nah, karena yakin bahwasannya bumi Allah itu Allah wariskan pada hamba-hambanya yang soleh. Ya, itu menunjukkan bahwasannya yang toleh, yang buruk perilakunya, nah, itu tidak akan bisa mengalahkan orang-orang soleh ya. Nah, kalau ternyata faktanya orang-orang soleh belum bisa mengalahkan orang-orang yang buruk, orang-orang yang rakus di situ, berarti ada yang salah di sana. Ya, karena Allah sudah menjanjikan ya, nah, itu adalah miliknya orang-orang soleh. Ya. Ya, jadi kalau sampai kemudian ada yang tadi ingin berkuasa, gitu ya, menguasai seluruhnya, jadi bahkan manusia seakan-akan kemudian ingin dikuasainya semuanya, ya, maka orang yang soleh itu sesuai dengan apa yang Allah janjikan ya, Allah mewariskan itu pada mereka. Ya, kalau mereka belum dapat tadi, belum mendapatkannya, menunjukkan bahwasanya ada yang salah dalam kehidupan mereka sehingga mereka tidak mendapatkannya. Nah, apa itu? Banyak sekali faktornya ya. Ya, jadi apakah mereka itu tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan atau mereka tidak mencegah dari apa yang dilarang oleh Allah, itu bisa terjadi ya. Ya. Ya, berarti kaum muslimin, orang-orang yang soleh, mereka tidak hanya melaksanakan disiplin dalam sholatnya di situ, mereka juga mesti disiplin dalam hal muamalah di situ ya. Jadi tidak hanya ibadahnya, tapi juga muamalahnya mereka juga disiplin, karena akan ada kesinkronan antara semuanya ya, antara ibadahnya dan muamalahnya. Nah, kalau muamalahnya tidak diperhatikan, hanya perhatikan ibadah saja, itu berarti masih sangat mungkin ya, orang-orang yang jahat mereka akan menguasai ardh, menguasai bumi ini. Dan ketika mereka menguasainya, tentu mereka tidak akan pernah pandang berbahaya atau tidak bagi kehidupan di situ ya.
Nah, jadi yang penting mereka mengikuti atau melakukan hal sesuai dengan hawa nafsu mereka. Pak Ustadz mau nanya Pak Ya. Ustadz, Ya, mm, kalau yang istahad itu kan fi'il madi ya Pak Ustadz. ya, mm, La yasma'un itu kan fi'il mudhari'. Jadi mm. maksudnya kejadian apa namanya bunyi desis itu kan istilahnya belum terjadi kiamat itu kan Pak Ustadz. Ya, Tadi Pak mm. Ustadz sebut sudah terjadi itu maksudnya apa? Oh, ketika 102 itu, ya ketika Ya. jadi 102 ini menggambarkan kejadian di saat nanti. Ya, Tapi ya, pakai fi'il madi. itu adalah yasma'una hasisaha pakai mudhari'. Jadi di saat itu mereka tidak mendengar desisnya. Ya, tapi yang fi Fi mashtahat mastahat ini, oh ya, fi'il kalau madi dia. istahat ini fi'il madhi itu tidak selalu untuk yang lampau, tapi juga untuk meyakinkan di situ ya. Nah, jadi madhi itu bisa digunakan untuk meyakinkan dan mentakkidkan kata. Nah, dan itu tidak hanya di ayat 102 ini saja, kita mendapati ada mashtahat menggunakan fi'il madhi untuk meyakinkan bahwasanya apa yang menjadi keinginan seseorang di saat itu benar-benar akan Didapat. ya, dia akan mendapatkan segala apa yang dia inginkan ya. Jadi dengan fi'il madhi itu menunjukkan takkid kalimat itu. Jadi untuk meyakinkan, jadi benar-benar ya. Ini kalau kita bisa maknai sesuai dengan fungsi fi'il madhi di sini berarti benar-benar ya. Nah, dan mereka uh, benar-benar kekal dari apa yang mereka kehendaki, atau dari segala apa yang mereka kehendaki, atau dari segala apa yang mereka inginkan. Ya, kalau kita mencontohkan terkait dengan fi'il madhi di Al-Quran banyak ya yang kita dapati dia berfungsi sebagai takkid ya. Jadi menegaskan sesuatu. Ya, kalau yang pernah kita angkat itu surah Ar-Rum, Ghulibatir Rum gitu ya. Jadi Romawi telah dikalahkan, padahal kalau kita kembali pada ayat itu, di saat ayat itu turun, Romawi masih jaya-jayanya ya. Jadi jaya-jayanya Romawi itu. Tapi Allah menyebut Ghulibatir Rum, Romawi telah dikalahkan. Nah itu para ahli tafsir maknai dengan pasti. Matinya diartikan pasti ya. Romawi pasti akan dikalahkan. Dan itu meyakinkan Rasul dan para sahabat bahwasanya Romawi itu pasti bisa dikalahkan sesuai dengan pesan ayat itu. Jadi itu semakin meyakinkan kaum muslimin ya. Makanya kita dapati perang Mu'tah itu ya. Perang Mu'tah kaum muslimin cuma 3.000. Romawi 200.000. Itu kan bukan hanya tidak seimbang tapi jomplang banget gitu ya. 200.000 melawan 3.000 gitu ya. Tapi ternyata perang Mu'tah dimenangkan kaum muslimin. Itu yang luar biasa gitu ya. Nah, jadi keyakinan pada Ghulibatir Rum itu informasi yang didapatkan mereka yang menjadikan mereka makin yakin ya. Ya, tapi ternyata kita dapati para sahabat tetap pakai strategi di situ dalam perang ya untuk memenangkan perang Mu'tah itu. Termasuk Khalid bin Walid ya. Ya, jadi jumlahnya sedikit, bagaimanakah agar tampak banyak? Itu Khalid juga punya peran yang luar biasa di saat itu ya. Ya, jadi ternyata pasukan yang sedikit itu dibuat agar mereka itu barisnya itu terus berganti-ganti, seakan-akan kedatangan bala tentara yang sangat banyak. Nah, kemudian yang membawa kuda itu bertugas untuk menebang pohon kurma. Nah, untuk apa pohon kurma? Ternyata pohon kurma ini diseret oleh kuda-kuda itu, jadi debunya berterbangan luar biasa. Jadi tentara-tentara Romawi yang banyak itu merasa bahwasanya kaum muslimin mendapatkan bala tentara tambahan yang begitu banyak, sampai debunya berterbangan tidak tampak pada mereka. Nah, itu terkait tadi strategi ya. Jadi artinya para sahabat yakin bahwa Romawi itu pasti bisa dikalahkan. Jumlah yang sedikit menjadikan mereka ternyata pakai berbagai macam strategi ya. Jadi ternyata mereka juga tidak diam saja, meskipun didapati informasi Al-Quran Romawi pasti dikalahkan. Tapi ternyata mereka masih ikhtiarnya luar biasa ya. Nah, kalau jumlah mereka kan kalau sudah 3.000 ya tidak bisa ditambah kalau memang mereka 3.000. Ya, kalau Romawi yang memang wilayahnya luas sekali, wajar ketika ada 200.000 mereka, apalagi kemudian kita dapati Romawi juga koalisi dengan yang lainnya. Ya, jadi ketika menyerang Madinah oleh orang-orang Khaybar di saat itu koalisinya dengan Persia juga gitu ya. Ternyata tidak hanya orang Yahudi Khaybar saja, tapi ternyata Persia dan Romawi diajak kolaborasi di situ.
Ya, jadi kalau kita dapati jumlah mereka sangat banyak dan besar, nah itu sesuatu yang wajar kalau mereka suka koalisi di situ ya. Tapi ternyata kaum muslim bisa mengalahkan mereka semua, dan itu contoh ya. Nah, contoh bahwasanya apa yang Allah informasikan pada mereka, pada kaum muslimin, itu mereka pegang baik-baik ya, dan ternyata mereka tidak hanya pasrah itu ya. Ternyata ikhtiar mereka masih luar biasa di situ ya. Memaksimalkan ikhtiar itu luar biasa. Ya. Nah, Pak itu Ustadz, jadi sudah menjadi Mau karakter tanya Rasul Ustadz, sahabat ya. Ya. mau tanya Ustadz yang astahat tadi Ustadz. Ini kan astahat, astahat ini kan memang fi'il madhi. Dibaca ishtahad. Bukan. Ya. Kirain baca yang ketiga. Istahat itu kan memang fi'il madhi. Ya. Berarti tak di sini tak anta, tapi dia mu'annas gitu Ustaz. Oh iya, karena fa'ilnya anfus. Anfus itu dari kata nafsun, nafsun itu mu'annas. Mu'annas. Oh ya. Ya. Jadi ini selain anfus itu jamak, aslinya nafsun itu sudah mu'annas meskipun dia Ya, tidak punya tabel butoh ya. Iya. ya, ya nafsun itu mu'annas ya. Ya. Jadi Allah sebut dengan ishtahad mu'annas karena fa'ilnya anfus. Oh, fa'ilnya anfus ya. Iya. Ya. Pak Ustadz, jadi yang telah terjadi yang dimaksud Pak Ustadz tadi apa? Saya belum paham. Yang di Tadi ada saya dengar telah terjadi, maksudnya tuh saya intinya apakah sejak alam ini diciptakan belum pernah terjadi kiamat kan Pak Ustadz? uh, Belum. kalau ada kalimat telah terjadi itu berarti terkait dengan ayat 103 ya. Ya, Ya. jadi mereka-mereka yang dibangkitkan itu yaitu ya setelah terjadinya hari kiamat ya. Setelah terjadinya al-fazul akbar ya. Jadi kejadian yang akbar yang besar itu yang menakutkan yang menjadikan mereka tidak sedih ya. Iya. Ya, jadi itu kalimat yang ada pada 103 terkait dengan Ustadz. hal yang telah terjadi ya pada orang-orang yang tidak punya perasaan takut di situ ya. Ya, jadi memang hari kiamat telah terjadi di saat itu kalau kembali pada 103. Ya, jadi ini bahasanya Allah menceritakan bagaimanakah orang-orang nanti di situ ya. Ya, Ya Pak Ustadz. ya, Jadi yang di jelas masa hari depan kiamat maksudnya kan Pak Ustadz, betul. Jadi menceritakan apa yang akan ada di masa terjadi depan di itu. masa depan. Iya. Ya, jadi memang kalau kita kembali pada bahasa Arab kita hanya mendapati apa ya tenses itu ya ada fi'il madhi, fi'il madhi kemudian fi'il mudhari. Yang mudhari'nya bisa digunakan untuk present-nya dan juga untuk mustakbal, untuk future-nya di situ ya. Ya, jadi kita bisa mendapati kesimpulannya ya 3 tenses saja gitu ya. Ya, meskipun kita dapat di dalam bahasa Inggris ternyata bisa sampai 16 itu yang kemudian memberikan apa detail sebuah peristiwa di situ ya. Tapi meskipun kita dapati hanya ada 3 dalam bahasa Al-Quran bahasa Arab, tapi itu bisa kita gunakan ya, seperti ayat 103 ini. Jadi ini kan Allah menceritakan masa depan ya. Jadi ada bentuk present yang di situ diceritakan untuk masa depan. Atau bahkan kita dapati bercampur juga dengan bentuk yang past tense di situ ya, yang dirangkum dalam menceritakan peristiwa di masa depan. Ya, di 103 ini. Iya. Dan ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, kita tadi sampai di 105 ya. Jadi bahasan bumi Allah ini Allah wariskan pada hamba-hambanya yang soleh. Ya, jadi yang soleh berarti mesti lebih semangat ya. Kalau orang yang toleh, yang buruk, mereka semangat dalam menguasai bumi. Nah, kalau yang beriman, mereka mesti semangat lagi ya. Ya, jadi orang beriman itu mereka bahasan begini ya. Diam saja, oh yang penting ibadah. Nah, tidak boleh begitu. Ya, kalau mereka bisa menyelamatkan, berarti mereka harus tadi turut serta dalam menyelamatkan itu ya. Karena memang Allah wariskan untuk hamba-hambanya yang saleh. Pak Ustadz mau nanya lagi Pak Ustadz. Ya. Kalau inna itu kan dia taukid, bukan. Kalau di ayat 106 itu Pak Ustadz kan ada inna. Itu kan taukid, dia apa istilahnya, bukan haraf gitu, bukan apa tuh. Kemarin kan ada PR kita inna gitu Pak Ustadz.
Oh ya, Maksudnya Oh, inna itu kan bukan kami, tapi sesungguhnya apa? oh Jadi ya. dia masuk golongan mana dia itu Pak Oh, Ustadz? inna ini harf, dia nanti masuk di harf taukid ya. Nanti Oh inna ya. wa akhwatuha, inna dan saudaranya. Dia masuk di inna dan saudaranya ya. Itu Tap- kalau di buku satu itu berarti ada inna wa akhwatuha, inna dan saudaranya. Ada Jadi dia mabni inna, itu semua inna, Pak Ustadz. iya. Oh ya, Mabni jadi dia. dia pun iya, jadi kalau karena dia harf otomatis mabni. Jadi semua Hmm. harf pun itu pasti mabni. Ya. Jadi inna ini haraf yang apa? Nasab yang fathi gitu ya Pak Ustadz. Oh ya, jadi nanti kalau kita perjelas statusnya dia harfu taukid gitu ya, mabni al-fathi. Ya, Ah jadi ya. dia mabni al-fathi, jadi dia akan tampil seperti itu terus gitu ya. Ya, makasih Pak Ustadz. Ya. Nah, sekarang ayat ini Terus 106 karena pendek nyambung sekalian yang tadi, Ustaz. 107. Ya, Ya kenapa? yang nyambung yang tadi, nyambung yang Ya, barusan itu. Itu kalau dia pakai tasdid, tetap aja kita sebutnya sukun nih. yang mana? Ya misalnya inna, itu kan dia Oh, pakai tasdid. al-fathi. Oh, Hah? al-fathi. Al-fathi. Balik. Ya. Tapi Ya. oh Jadi ya kalau ya kita ya. baca inna itu awalnya memang double nun ya. Tapi nunnya Ya. yang mati itu yang depan. Jadi inna, Oh, nah nanya yang hidup itu yang belakang. Ya. oh. Ya, Itu dan dia dia mantul kemudian berarti ya. tergabung diganti dengan tasdid. Ya. Jadi mabniya al-fathi dia. Asli, jadi dia asli fathah ya, inna itu. Ya. Ya, nah ini di Alhamdulillah. 106 sekalian 107 karena pendek ya. Ya, Bu Tuti silahkan inna fi hadza. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi hada. Sesungguhnya di dalam ini, di dalam Al-Quran, la la balaghol liqaumin abidin adalah penjelasan bagi kaum orang-orang yang menyembah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu illa rahmatan lil alamin, melainkan rahmat bagi semesta alam. Ya. Inna fi hadza la balaghon. Nah, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar akan sampai liqaumin abidin pada kaum yang beribadah. Jadi kaum yang beribadah yang menyembah Allah itu pasti mereka akan mendapatkan informasi ini. Informasi pasti akan sampai pada mereka ya, dan akan menjadikan mereka memahami apa yang Allah firmankan ya. Jadi sehingga mereka akan menjaga dengan sebaik-baiknya. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmah, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali rahmatan lil alamin, kecuali menjadi kasih sayang untuk alam semesta. Ya, jadi Rasul diutus oleh Allah ya, untuk bisa menebar kasih sayangnya terhadap semuanya ya. Jadi kalau al-alamin di sini berarti tidak hanya manusia saja tapi juga jin ya, dan juga makhluk yang lainnya yang mereka akan mendapatkan rahmat kasih sayang dari diutusnya Rasulullah ya. Ya, karena nanti akan menjadikan seorang akan baik dengan semuanya, baik dengan alamnya ya, baik dengan lingkungannya, baik dengan buminya, baik dengan binatang yang ada, baik dengan tumbuhan-tumbuhan yang ada, baik dengan semuanya, yang artinya semuanya akan mendapatkan rahmat di situ ya, dengan kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bukan hanya rahmatan linnas gitu ya, tapi untuk semuanya. Ya, jadi kalau apa ada Muslim yang mereka mendolimi makhluk yang lainnya, ya misalkan binatang, nah, berarti mereka dipertanyakan keislamannya di situ ya. Nah, karena dia tidak bisa memberikan rahmat bagi alam semesta. Nah, berikutnya kita masuk di 108. Bu Anida, kul innama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama, katakanlah Muhammad, sungguh yuha, apa yang diwahyukan ilayya kepadaku, annama,
ialah ilahukum, bahwa Tuhanmu ilahun adalah Tuhan wahid yang esa. Fahal, maka apakah antum kamu muslimun telah berserah diri kepadanya? Ya. Kul, katakanlah wahai Muhammad, innama yuha ilayya, sesungguhnya hanya diwahyukan kepadaku. Ya, jadi yang diwahyukan pada Rasulullah SAW adalah annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Fahal antum muslimun, maka apakah kamu sekalian berserah diri? Ya, jadi ini Rasul kalau menyampaikan pada siapa saja yang mereka Tuhannya banyak di situ ya. Jadi intinya adalah itu, mereka diajak untuk mentauhidkan Allah. Ya, jadi kalau mereka tidak bisa mentauhidkan Allah, maka mereka sulit untuk bisa mendapatkan rahmatan lil alamin ya. Ya. Nah, fahal antum muslimun ini menjadi sebuah pertanyaan ya bagi orang-orang yang mereka didakwai oleh Rasulullah SAW. Targetnya adalah mereka menjadi orang-orang yang berserah diri, yang taat dan patuh pada apa yang Allah perintahkan. Ya, nah di sini ketika seorang sudah menjadi muslim, patuh dan taat, ya, maka berikutnya kita masuk di 109. Nah, 109. Oh, kembali lagi ke Pak Mazwar tafadhol pada fa'in tawallau. Oh, masih suaranya belum dibuka. Fa'in tawallau fakul, maka mereka berpaling. Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah, adzantukum ala sawa. Allah telah memaklumkan kepada kalian atas yang sama. Aku akan menyampaikan kepadamu yang sama antara kita dan aku. Maksudnya apa nih Ustaz? Wa in adri, dan tidaklah aku mengetahui aqaribun amba'idam ma tu'adun, dan tidaklah aku mengetahui apakah dekat atau jauh apa yang diancamkan kepada kalian. Oke. Ya. Fa'in tawallau, maka jikalau mereka berpaling, ya, jadi 108 tadi itu konsep dakwah yang Rasul sampaikan, bahwasanya dakwahnya adalah untuk mentauhidkan dengan Allah ya, dan tujuannya menjadikan orang-orang itu berserah diri pada Allah, menjadi muslim-muslim sejati. Fa'in tawallau, maka jikalau mereka berpaling, jadi sudah disampaikan itu secara maksimal oleh Rasulullah, tapi ternyata tetap saya berpaling, fakul, maka katakan Muhammad, adzantukum ala sawa, aku menyeru kalian itu sama semua. Jadi tidak ada yang berbeda ya. Jadi semua disamakan oleh Rasulullah. Rasul menyeru, mengajak mereka melakukan ajakan yang sama. Tidak dibeda-bedakan ya. Jadi semua manusia disamakan, mereka diajak oleh Rasulullah. Wa in adari aqribum ba'idum ma tu'adun ya. Dan tidaklah aku tahu apakah sudah dekat atau masih jauh apa yang dijanjikan pada kalian. Ini terkait dengan siksa atau bencana ya. Jadi bencana yang bisa menimpa orang-orang yang ingkar. Nah, di situ Rasul menyampaikan pada mereka. Rasul tidak tahu apakah bencana itu atau siksa itu sudah dekat atau masih jauh. Ya, yang jelas Allah menjanjikan siksa bagi orang-orang yang ingkar. Ya, menunjukkan bahwasanya Rasul tidak pilih kasih ya, Allah tidak pilih kasih. Nah, karena semuanya mendapatkan hal yang sama di situ ya. Hanya saja manusia ada yang siap menerima dan ada yang tidak siap untuk menerimanya. Nah, yang siap menerima, insya Allah mereka mendapatkan kebaikan surganya Allah ya, kalau mereka bisa bertahan hingga kematiannya. Nah, tapi mereka yang tidak mau, maka mereka bisa ditimpa tadi bencana ya, mereka bisa ditimpa siksa. Nah, di sini Rasul menjelaskan, Rasul juga tidak tahu sudah dekat atau masih jauh, karena seringkali kita dapati orang-orang kafir Quraisy, mereka menantang mana siksa yang dijanjikan itu, kok tidak datang-datang ya. Ya, kami sudah berbuat begini lama juga masih nyaman-nyaman saja. Dan ternyata kalimat seperti itu sama dengan kaum-kaum sebelumnya. Kaum para Rasul sebelumnya juga sama, mereka juga selalu tadi ya istiza dengan cara seperti itu, menanyakan mana siksa itu, mana ancaman itu. Kok tidak datang juga gitu ya. Ya, dan itu boleh jadi bisa terjadi pada siapa saja yang ada di zaman sekarang ini ya, yang mereka bermaksiat tapi mereka merasa masih aman-aman saja, sehingga mereka tidak
yakin terjadi siksa ya seperti yang Allah janjikan gitu ya. Yahudi kalau nanya-nanya mana siksanya tuh langsung dibakar Oh, semua. Itu siksanya. ya. Ya itu belum seberapa yang seperti itu ya. Ya yang jelas siksanya itu dengan kejamnya mereka itu sudah menjadi siksa tersendiri bagi mereka. Ya, Iya. karena mereka akan mendapatkan akumulasi dosa dari apa yang mereka lakukan ya. Jadi nanti semakin pedih ya, semakin sakit ya, semakin sakit ketika terjatuh ya. Ya, berikutnya kita masuk di 110 ya, 110 Bu Wardi. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu ya'lamul jahra minal qawl. Sesungguhnya dia mengetahui dengan terang-terangan dari perkataan. Wa ya'lamu ma taktumun. Dan dia mengetahui apa-apa yang kalian rahasiakan. Ya. Innahu ya'lamul jahra minal qawl, sesungguhnya dia Allah mengetahui yang tampak dari perkataan, wa ya'lamu ma taktumun, dan mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Ya, jadi ucapan-ucapan yang ditampakkan Allah tahu, yang tidak ditampakkan, yang disembunyikan juga sama Allah tahu. Ya, nah di sini Rasul mengingatkan mereka ya, ada yang menampakkan ucapan itu, mana janji itu ya. Ada yang tidak menampakkannya, tapi dalam hati mereka juga berkata begitu. Nah ini Allah menjelaskan melalui Rasulullah SAW bahwasanya mereka menampakkan ucapan atau tidak menampakkan sama saja. Allah tetap tahu ya. Ya, jadi ternyata ada di antara mereka, itu yang mereka tidak menyampaikan dengan ucapan, tapi di hati mereka juga sama ya dengan orang-orang yang mengutarakan itu. Jadi mana janji itu, mana siksa itu, sampai sekarang juga tidak datang-datang gitu ya. Ya, jadi ternyata tidak semuanya mengungkapkan, ada yang tidak mengungkapkan, tapi Allah tahu apa yang ada dalam hati mereka. Ya, berikutnya kita masuk di 111. 111, Bu Elvia. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin. Dan tidak aku mengetahui, bisa jadi ujian bagi kalian dan kesenangan sampai habis ajal. Ya. Wa in adri, nah di sini Rasul melanjutkan melalui wahyu Allah ya pada ayat yang ke-111 ini. Wa in adri, dan tidaklah aku tahu, aku tidak tahu. Jadi meskipun in, tapi in di sini nafi diartikan tidak ya. La'allahu fitnatul lakum, boleh jadi bencana itu untuk kamu sekalian. Ya, nah, jadi maksudnya akan terjadi pada mereka. Wa mata'un ilahin, ya, dan di situ kesenangan sampai batas tertentu atau sampai batas yang ditentukan. Ya. Nah, jadi di sini kita dapati bahwasanya Rasulullah tidak tahu, ya boleh jadi di antara mereka itu nanti akan mendapatkan siksa ya. Dan ada yang mendapatkan kesenangan pada akhirnya. Kan tidak bisa diprediksi ya. Ya, yang dulunya menantang, melawan, kemudian ternyata beriman ya. Dan pada akhirnya mereka mendapatkan kesenangan. Nah, kita ambil contoh Khalid bin Walid sajalah gitu ya. Jadi di saat perang Uhud benar-benar memusuhi, menghabisi kaum muslimin dengan caranya di situ. Nah, tapi ketika masuk Islam, peristiwa Hudaybiyah itu ternyata menjadikan dia masuk Islam, dan disitulah kita dapati bahwasanya dia termasuk yang mendapatkan kesenangan dari Allah. Ya, jadi para sahabat yang mereka kemudian masuk Islam, mereka termasuk orang-orang yang mendapat mata. Makanya Rasul menyampaikan dari awal bahwasanya ada mereka yang kemudian ditimpa bencana siksa itu seperti Abu Jahal ya, seperti Abu Lahab ya, telah mendapatkan bencana terlebih dahulu. Dan boleh jadi nanti ada yang mendapatkan mata, meskipun tadi sama-sama menyakiti di awal ya. Ya, karena kita tidak pernah tahu perjalanan manusia itu. Ya, jadi orang-orang yang baik memang akan tampak kebaikannya ya. Misalkan kita dapati Khalid bin Walid ya. Khalid bin Walid itu merasa bahwasanya ketika dirinya punya niat untuk menghabisi kaum muslimin di Hudaybiyah itu ya.
Tapi ternyata tidak terlaksana karena apa yang disaksikannya di saat asar itu yang rencananya mau dihabisi kaum muslimin itu ternyata Rasul mengajak para sahabat untuk sholat khauf di situ ya. Sholat khauf ya. Itu yang tidak pernah disangka-sangka oleh Khalid bin Walid. Jadi Khalid merasa bahwasanya saya tidak pernah menyampaikan pada siapa, bahkan ini belum diutarakan sama sekali. Jadi masih ada di pikirannya ya. Tapi sebagai panglima dia terkait dengan panglimanya orang-orang kafir Quraisy nanti dia akan memberikan instruksi saja nanti kalau asar terjadi ya ketika kaum muslimin sedang melaksanakan sholat. Nah ternyata sholatnya berbeda dengan sholat biasanya. Ternyata Rasul melaksanakan sholatnya dengan sholat khauf ya. Nah, itu yang menjadikan Khalid itu beriman di saat itu karena merasa ini kalau tidak diberitahukan yang Maha Kuasa tidak mungkin karena dirinya belum cerita pada siapapun ya. Nah, disitulah kita mendapati ada kebaikan-kebaikan yang bisa dirasakannya. Atau misalkan kita mendapat Umar bin Khattab yang tadinya mau menyakiti adiknya dan iparnya di situ, ya dengan kerasnya dia mendatangi rumah adiknya, gitu ya. Bahkan boleh jadi akan membunuhnya ya. Tapi ketika mendengar surah Toha dibaca, ternyata bisa luluh di situ ya. Ya, jadi orang-orang yang ingkar yang mereka bisa mendapatkan fitnah, bencana itu. Ya, tapi di antara mereka boleh jadi nanti ada mendapatkan mata ya, kesenangan karena mereka mengakhiri keburukannya dengan bertaubat pada Allah. Ya, nah itu yang Rasul sebut dari aku tidak tahu. Ya, silakan. Khauf itu kan takut. Kok Ya. sholat khauf? Apa? Khauf itu kan takut. Oh, Ya. Khauf Ya, khauf sholat kan khauf. artinya takut. Ya. Nah, kok Ya. sholat khauf? Maksudnya Oh apa, iya. Ustaz? Oh iya, sholat dalam perang itu disebut dengan sholat khauf ya. Kenapa disebut betul? Kenapa disebut dengan sholat khauf? Ya, karena pelaksananya berbeda dengan sholat pada umumnya. Ya, jadi imamnya tetap satu, tapi pelaksanaannya bergantian pasukan 1 dan pasukan 2 ya. Jadi pasukan 1 ikut sholat pada rakaat pertama. Nah, kita mendapati banyak model terkait dengan sholat khauf ya. Jadi karena itu strategi Rasulullah sehingga Rasul tidak selalu melakukan sholat khauf dengan pelaksanaan atau metode yang sama. Jadi Rasul selalu berbeda-beda agar tidak bisa dibaca musuh ya. Ya. Nah, tapi yang paling dalam ketakutan maksudnya kan, Ustaz. Oh ya, jadi maksudnya dalam ketakutan memang seperti itu maknanya, ketakutan, kekhawatiran ya. Jadi sholat dalam kekhawatiran. Jadi khawatir akan dihabisi musuh. Ya. Maka sholat khauf dilaksanakan. Iya. Berarti ada yang jaga. Ya, jadi karena metodenya banyak yang dilakukan oleh Rasulullah, jadi sehingga mereka tidak bersamaan ketika melaksanakan sholat ya. Tapi imamnya tetap satu. Ya, jadi kalau ada hadis pertama yang menjelaskan itu pasukan pertama mendapatkan takbiratul ihram Rasulullah dan mendapatkan rakaat pertama ya. Nah, pasukan kedua mendapatkan rakaat kedua Rasulullah dan salamnya Rasulullah. Nah, itu dianggap imbang ya. Ya, jadi nanti mereka menambahkan kekurangannya masing-masing. Ya, jadi imamnya tidak boleh 2 ya. Kenapa kok tidak dilakukan bergelombang saja? Kelompok 1 dulu selesai baru kelompok 2. Nah, dalam perang aturannya tidak begitu. Karena panglimanya tetap harus 1, tidak boleh 2 ya. Nanti kalau ada imam 2 berarti panglimanya 2 dan itu berbahaya. Nanti instruksinya bisa membahayakan ya. Yang satu bilang ke kanan, yang satu bilang ke kiri, kan kacau gitu ya. Jadi dalam sholat pun mereka tetap 1 imam, tidak boleh ada 2 imam meskipun bisa 2 gelombang ya, tapi tetap imamnya 1. Yang kita kenal dengan sholat khauf itu ya. Ustaz, kemarin Ustaz menyampaikan menyampaikan untuk mendeteksi secara gampang yang mudah gitu, kata benda, kata kerja gitu. Untuk kata kerja kalau nggak salah Ustaz sampaikan kemarin tidak ada yang kasrah gitu ya Ustaz. Oh ya, jadi untuk memastikan untuk fiil tidak ada yang kasrah dan untuk isim tidak ada yang sukun kecuali tadi terkait dengan domir-domir tertentu ya. Jadi isim yang normal itu ya. Jadi isim yang normal itu tidak ada yang sukun gitu ya. Isim yang standar ya. Sukun, ya. Ini kalau adri ini kan fiil nih Ustaz. Yang mana? Adri. Oh, adri. Nah, kok kasrah gitu loh. Oh iya.
Jadi adri ini dia nanti termasuk fiil mu'tal akhir ya. Fiil yang akhirnya itu ilat. Ya, jadi nanti kita tidak pakai ro sebagai ukuran huruf terakhirnya. Tapi ini ada diaknya ya. Ya, adri, ada Iya. diaknya. Ada Ya, iya jadi gitu. dia fiil mu'tal akhir ya. Jadi di akhirnya dia punya ilat di situ ya, adri. Ya. Ada iya. Huruf Ya. Ya, jadi kalau akhir. kita bicara, Kan misal ada ini kan iya, iya. adri ini kan fi'il mudhari ya. Jadi kalau kita bicara marfu, fi'il mudhari Iya. mu'tal akhir itu Itu. marfu'nya itu akan menggunakan Akhir. ilatnya. Iya. Ya. Iya. Nanti kalau majzum ilatnya hilang. Iya. Jadi kalau adri misalkan kita pakai kalau ini difungsikan bukan seperti la ya, tapi difungsikan sesuai dengan fungsi in ya. In itu kan harfu jazmin aslinya, harfu jazminnya. Nah, itu in adri. Iya. Jadi ini kalau kenapa kok kita terjemah dengan tidak, kenapa tidak diterjemah dengan jika gitu ya. Nah, ini kalau ya-nya kita buang, itu artinya jika. Jika aku tahu in adri gitu ya. Tapi karena ya-nya masih ada sehingga i-nya kita artikan tidak. Itu nanti dia kita Tidak, fungsikan iya. seperti la ya. Nah, jadi la itu Iya. adalah nafi, adalah jazm. Nah, kalau la jazm itu bisa mensukunkan kata berikutnya. Kalau la nafi tidak bisa mensukunkan, dia tetap menjadikan fiil berikutnya marfu. Ya, nah ini Ya, terkait dengan fiil mutlak akhir adri. Ya. Kalau adri ini maksudnya adria ya, itu Ustaz? yang Oh ya, jadi adri itu memang dia punya Adri ilat. sebetulnya Ya. adria ya. Ya, jadi adri ini asli adri. Ya. Iya Itu itu nanti kalau majzum ya-nya hilang. Kalau in adri, nah itu ya-nya hilang kalau majzum ya. Kalau ternyata ada ya-nya berarti dia marfu. Jadi berarti in ini dia adalah lin nafi, untuk nafi bukan sebagai huruf jazm. Oh, jadi khusus untuk yang akhirnya ada huruf Ilat. ilat itu tidak termasuk kaidah yang Ustadz sampaikan tadi itu ya? Oh tidak, tidak. Itu Ya. khusus untuk yang semuanya sahih gitu, tiga hurufnya sahih. Oh iya, betul. Jadi yang kan kita bahas yang mabni ini yang masih normal-normal semuanya ya. Oh. Ya. Kalau fi'il mutalakhir kan kita bahas di awal buku ini ya. Ada fi'il mutalakhir yang waktu itu kita bahas ya. Ya. Jadi ada fi'il yang diakhirinya, ada fi'il yang diakhiri waw di situ ya. Enggak, maksud saya kaidah yang Ustaz sampaikan tadi tidak pernah ada kata kerja fi'il yang kasrah itu untuk yang semua sahih gitu, tidak berlaku untuk yang ada muktanya. Berlaku untuk semuanya. Berlaku untuk semuanya. Berlaku untuk semuanya. Yeah. Tapi kalau ada akhirnya ada huruf ilat kan? Ada huruf ilat. Oh berarti kan dia bukan kasrah, itu ya. Itu akhirnya ya. Kan dia fi'il mutal akhir ya. Kalau fi'il mutal akhir itu artinya di akhirnya diakhiri huruf ilat. Jadi dia sukun ya? Iya. Jadi dia nanti identik dengan sukun, identik gitu ya. Cuma kita sebut dengan huruf ilat gitu ya. Jadi dia tidak identik dengan kasrah tapi identik dengan sukun. Meskipun jadi yang kita lihat fi'il lamnya. Ya. Ya, jadi yang kita lihat adalah huruf terakhirnya adri di sini adalah lamnya, ya, ilatnya. Ya. Jadi ini berarti bukan di roknya ya, tapi di iya-nya. Ya. Jadi kita mengukurnya Ustaz, dia tetap huruf terakhir. Ya. Ustaz, kalau 3 huruf yang dilihat fi'il, kalau 4 huruf yang dilihat apa? Ain fi'il. Oh. Kalau 4 huruf kita akan pastikan aslinya huruf yang mana aslinya. Nah, kalau adri ini kan 4 huruf ya dia fi'il mudhari. Ya, nanti kita akan ambil madinya misalkan daro, da, ro, alif gitu ya. Berarti huruf pertamanya itu dal, keduanya ro, ketiganya ilat gitu ya. Nah, ketika jadi adri kita juga tetap mengukur begitu. Ini kalau adri ini berarti huruf pertama ain fiilnya, fa fiilnya adalah dal, ain fiilnya ro, lam fiilnya ilat, gitu ya. Jadi berarti a-nya itu berarti huruf tambahan ya. Kalau kita analisis kembali pada kata asalnya. Jadi hamzahnya berarti tambahannya. Jadi berarti aslinya
dal, ro, Ya. mat. Gitu ya. Oh. Ya. Ya, kata dasarnya ya. Dal Ya. rahma, Tapi ya. kalau kita urutkan adanya kan termasuk, alifnya kan termasuk Ustaz kan. Berarti kan dia fi'il mu'tal akhir kan. Yang mana? Alifnya nggak termasuk Itu. akar kata, Bu. Oh, hamzah adri pada hamzahnya ya. A-nya itu memang dia fi'il mudhari. Tapi kalau kita ini kita sematkan fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il, hamzahnya nggak dapat, dia nggak kena ya. Yang dapat sebagai fa fi'il adalah dal, ain fi'ilnya adalah ro, lam fi'ilnya adalah ilat, gitu ya. Nah, kenapa kita mesti sebut ilat? Karena dia bisa jadi ya, dia bisa jadi alif, gitu ya. Nah, sehingga kita cukup sebutkan ilat. Jadi Ya, kalau jadi kita dia irob tidak boleh disebut dengan kasroh, tidak boleh ya, karena dia mu'tal akhir, berarti dia diakhiri huruf ilat. berarti Ustadz kalau kita irobkan itu kita sebut fi'il madhi mu'tal akhir gitu. Oh, ini mudhari, fi'il mudhari mu'tal akhir. Ya. Jadi adri dia fi'il mudhari mu'tal akhir. Iya, fi'il mudhari mu'tal akhir. Ya. Ya. Makanya kenapa kok diterjemahkan aku mengetahui ya, in adri aku tidak tahu Aku bisa tidak gitu. mengetahui. Karena itu anak, jadi anak adri. Jadi ya, fi'il mudhari diberinya anak. Ya. Berarti dia mu'rob. Ya. Oh ya, ini tadi yang 111 ya. Ya. Wa in adri la annahu fitnatun lakum wa ya. Jadi Rasul juga tidak tahu jadi apakah itu akan jadi siksa bagi seseorang atau akan jadi kesenangan bagi seseorang. Ya. Jadi tugas Rasul menyampaikan, ya hanya menyampaikan. Maaf Ustadz, izin sebentar. Maaf Ustadz, izin sebentar. Ada masalah di belakang. Izin sebentar. Nah, enggak ditutup aja, Bu. Ya. Berikutnya 112, Bu. Oh ya, bukan. Kola robbikum. Kola Rasul Muhammad berkata, Rabbihkum bilhaq. Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil. Warabbuna Rahman. Dan Tuhan kami Maha Pemurah. Al-musta'anu ala ma tasifun. Tempat dimintai pertolongan atas apa yang kamu katakan. Ya. Berkata Rasulullah ya, berkata Nabi Muhammad SAW, Rabbikum bil haqqi, wahai Tuhanku, tetapkan hukum dengan hak, dengan benar atau dengan adil ya. Ya, atau tetapkan keputusan atau berikan keputusan dengan adil. Jadi ini Rasulullah meminta pada Allah agar Allah menetapkan ketetapannya atau keputusannya dengan hak, dengan kebenaran. Wa rabbuna ar-rahmanul musta'an, dan Tuhan kami adalah Ar-Rahman yang Maha Pengasih atau yang Maha Penyayang. Al-Musta'an, jadi tempat memohon, ala tasifun, terhadap apa yang kalian katakan. Ya, jadi ini karena orang-orang mereka mengatakan yang macam-macam perkataan mereka. Ya, jadi nanti Allah yang akan mengadili mereka, Allah yang akan menetapkan hukum bagi mereka. Ya, nah, makanya kemudian kita dapati perkataan-perkataan mereka ternyata mendapatkan nilai di situ ya. Mendapatkan nilai, misalkan kita mendapati Abu Sofyan dengan Abu Jahal ya. Ya, kata-kata Abu Jahal buruk di situ ya. Nah, kalau kata-kata Abu Sofyan dia tidak berkata begitu. Dan ternyata Allah memberikan penilaian yang berbeda ya. Abu Sofyan pada akhirnya masuk Islam. Dia, Abu Jahal tidak juga masuk Islam. Nah, itu dari perkataan saya sudah membedakan. Jadi ternyata perkataan itu ada konsekuensinya di situ ya. Ya, meskipun hanya perkataan. Nah, kita dapati kalau Umar bin Khattab kan tidak pernah mengatakan aku tidak akan di situ ya. Kalau Abu Jahal pernah mengatakan begitu. Ya, aku memang suka dengan Al-Quran ketika diturunkan. Nah, aku senang, tapi aku tidak akan mengimaninya. Nah, kata-kata itu yang nampaknya diamini malaikat ya.
Ya, jadi yang dikatakan mereka ternyata kemudian Allah tetapkan hukum untuk mereka. Ya, ada yang ditetapkan sesuai dengan perbuatannya. Nah, ada yang ditetapkan karena mereka ditetapkan baik karena mereka telah bertaubat pada Allah ya. Ya, jadi 112 ini sinkron sekali dengan ayat 111-nya. Jadi kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu karena Rasul juga tidak tahu ya. Jadi siapa yang akan mendapatkan mata kesenangan itu dan siapa yang mereka mendapatkan siksa. Ya. Nah, kita pun juga tidak bisa mengukur semuanya ya. Karena di masa Rasulullah kita juga mendapati ada orang yang dipercaya Rasul untuk mencatat wahyu ketika wahyu diturunkan, yaitu Rajal bin Unfuah di situ ya. Nah, Rajal bin Unfuah ini kan termasuk yang kemudian murtad pada akhirnya ya. Jadi kalau orang paling dipercaya Rasulullah untuk mencatat wahyu itu kalau bukan orang terpercaya kan tidak mungkin. Ya. Tapi pada akhirnya ternyata dia murtad. Dia lebih tadi ya, dia tertarik dengan retorika yang disampaikan oleh Musailamah al-Kadzdzab ya. Ya. Jadi ternyata ada manusia yang seperti itu juga. Ya, kemudian kita juga mendapati di masa Nabi Musa ada Bal'am bin Bawra gitu ya. Jadi dia orang beriman yang luar biasa keimanannya. Tempatnya di Baitul Maqdis gitu ya, sampai Allah berikan Ismul Akbar untuknya. Nah, tapi ternyata pada akhirnya dia juga tadi murtad bahasanya begitu ya. 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 Pak Ustadz mau nanya Pak Ustadz. Ya silakan. Tadi yang Pak Ustadz bilang waktu perang kan imam tuh cuma boleh satu kalau sholat. Kalau kita di masjid itu misalnya kan udah selesai sholat rame-rame itu Pak Ustadz berjamaah. Terus ada imam di sebelah kiri, ada imam di sebelah kanan, itu boleh nggak Pak Ustadz? Oh iya, Ada banyak jadi imam. kalau sholat berjamaah sudah selesai, ya sudah selesai berarti bisa ada imam baru dengan jamaah baru ya, karena memang sudah selesai. Nah, ketika sudah selesai, kok ternyata kita masuk ada dua kelompok atau di kelompok yang sedang sholat, kita mau ikut yang mana di situ ya? Nah, kita nggak tahu yang awal itu yang mana. Jadi karena bukan di awal waktu, jadi sehingga kita sudah tidak bisa mengetahui yang mana itu. Ya, nah kalau begitu kita bisa pastikan itu ya, yang dia berada di barisan tidak tahu sudah berapa masing-masing ya. Nah, kalau kita misalkan tahu, ya kita akan bisa mengikuti yang lebih awal memulainya, karena berarti dia tidak melanggar di situ ya. Karena memang dia yang memulai. Jadi mestinya dua grup berikutnya itu yang ikut yang sudah ada, harusnya tidak bikin sendiri-sendiri. Tapi yang terjadi ternyata bikin sendiri-sendiri ya. Ya, karena masbuk kan sudah diatur ya, ketika orang masbuk mereka menambah kekurangannya. Nah, yang model begitu memang kalau kita menjadi orang yang baru masuk, kita pasti bingung ya mau pilih yang mana. Ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan memecah belah umat. Ada yang mengatakan tidak boleh ada beberapa imam ketika selesai sholat jamaah karena itu memecah belah umat, katanya itu banyak sekali imam, katanya begitu Pak Ustaz. Iya, itu yang terjadi di masyarakat kita gitu ya. Yang jelas kalau masyarakat itu tahu dan paham ya, kalau mereka masuk dan ada yang sedang berjamaah pasti akan ikut gitu ya. Tapi yang terjadi tidak semuanya begitu, ada yang malah bikin sendiri. Nah, itu yang jadi masalah itu ya. Ya, jadi yang memecah belah yang kemudian bikin sendiri tadi, harusnya dia bergabung ya. Nah, jadi hingga berikutnya yang ketika masuk bingung mau ikut yang mana. Tidak tahu yang duluan yang mana di situ ya. Ya, nah di saat itu silakan diprediksi saja ya, kira-kira yang lebih dulu yang mana di situ ya. Nah, jadi sehingga kita akan ikuti yang lebih dulu itu. Ya, jadi karena sholat berjamaah dilaksanakan ketika tidak ada jamaah yang lainnya ya. Sementara yang satunya dilaksanakan berjamaah ketika ada kelompok jamaah yang lain, dan harusnya tidak boleh begitu. Ya, makasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Mungkin tidak mengerti dia aturannya, hukumnya itu Pak Ustadz. Ya, makanya kan kita sedih ya, masa sih sholat berjamaah sudah begitu lama kok tidak ngerti aturan sholat berjamaah kan itu ya. Yang kita bingung lagi itu kalau kita yang pernah ke Cipali, mampir di masjid-masjid Cipali ya, kalau pas ke arah Jawa ya, itu masjid-masjidnya bahkan dikasih tanda itu sebelah kiri dan kanan, musafir, dikasih anak panah ya. Jadi tempat sholatnya musafir.
Jadi kalau mukim ya di tengah, kalau musafir suruh minggir gitu ya. Nah, kok sampai begitu? Ya kan tidak ada bedanya dia musafir atau mukim. Ya kalau yang jadi imam mukim, ya yang musafir ikut lengkap kan begitu aturannya. Ya. Kalau yang imamnya musafir, ya mukimnya nambah kekurangannya. Kan sudah diatur gitu ya dalam syariat. Tapi ternyata ada yang bikin begitu dan itu pasti pengurus. Kalau bukan pengurus kan nggak berani yang bikin tanda begitu. Dan ternyata tidak hanya di satu masjid, di masjid-masjid berikutnya juga ternyata begitu. Ya, jadi artinya orang yang dikasih amanah saja tidak ngerti di situ ya. Oke, udah kejawab. Mungkin banyak ini apa jemaahnya banyak yang nggak ngerti sehingga terpaksa pengelola masjidnya menulis seperti itu gitu karena itu di kampung ya gitu kan. Ustaz, itu bukan, kalau di Cipali bukan kampung, itu orang yang mudik, orang kota. Oh gitu. Itu di rest area maksudnya. Di rest area itu banyak yang begitu. Oh gitu. Rest area Cipali. Ustaz, maghribnya kurang 10 sekarang Ustaz. Oh gitu. Oh, iya. PR-nya yang mana nih? Ini mau buka puasa. Nah, itu fenomena di masyarakat ya. Jadi kita tetap menyikapinya dengan sikap yang bijak gitu ya. Ya, PR-nya nanti berarti ambil di 104 ya. PR-nya di 104 masih seperti yang kemarin. Jadi yang membeni saja, yang murab tidak dimasukkan, hanya membeni saja. Dan kita tidak perlu menyebut dia isim, dia fi'il atau harf, pokoknya mabni ala sukun, mabni al fathi, mabni ala dhammi atau mabni ala kasri, karena intinya yang diminta seperti itu ya dalam judul kita Anwa al-Bina itu ya. Jadi Anwa al-Bina itu targetnya adalah kita mengenal mana mabni ala sukun, mana mabni al fathi tanpa kita tahu apa itu jenis apa di situ ya. Ya, nanti berikutnya ada insya Allah kekhususan terkait dengan ini isim-isim yang mabni yang mana di situ. Tapi kalau yang sekarang masih global ya. Jadi yang penting kita bisa tadi menilai kata di Al-Quran ini terkait dengan yang mabni ala sukun, al-fathi, al-dhammi atau al-kasri. Ya, itu insya Allah jadi PR kita pekan depan kita di 104 ya dari surah Al-Anbiya. Masih ya, pekan seperti depan yang kita bisa ya. Masih seperti yang kemarin. Ya. Ya, nanti kalau ada jebakan-jebakan tidak boleh ke bawah jebakan ya. Di 104 ini kayaknya ada jebakan-jebakan di situ gitu ya. Nanti biar makin lihat gitu ya. Kitanya dijebak-jebak sama Ustaz. Ayat Al-Quran itu ngasih kita tadi ngasih kita cara biar kita makin kuat kan gitu ya. Kita dikasih model ayat yang bermacam-macam gitu ya. Dan di 104 ada jebakannya. Iya baik Ustaz. Ya. Pokoknya saya ketemu di pekan depan, insya Allah. Ya, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Sedikit aja Ustaz. Ya, silakan.